dekat dan kepintarannya. Di OSIS itu kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua itu tuh jawabannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan kepada berpos yang tidak Bapak bisa diulangi Pak yang ketiga? Komunikasi informasi. Komunikasi Tanggapan saya karena berOSIS harus lebih menambah wawasan di luar supaya bisa lebih tahu, update informasi, lebih tahu informasi di luar, kegiatan di luar. Dan yang keempat itu prioritas orang tua OSIS sekolah. Ya, saya lebih memilih orang tua Pak, seperti kayak jawaban tadi Delia. Dan yang kelima itu apa? PPDB. Ya sudah. Ya bisa mungkin bisa mempromosikannya yang kayak tadi yang dibicarakan oleh Delia dan aku. Ya makasih. Satu lagi, prinsip manajemen. Ya prinsip manajemen itu kekompakan di suatu organisasi. Yang penting kekompakan. Kalau tidak ada kekompakan, perbuatan tidak akan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari anggota OSIS. Saya mau mengajukan untuk panitia salah satu OSIS periode 2021-2022. Untuk sekarang kan lagi masa pandemi. Gimana sih cara kalian untuk meningkatkan kinerja OSIS sendiri sehingga nanti tuh kinerjanya tuh bisa fleksibel digunakan baik di masa pandemi seperti sekarang ataupun ketika nanti sudah berjalan normal kembali. Ya dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya 3 menit 2 menit Pak. Siapkan. Kok ini gak ada yang nonton? Facebooknya jarang ya. IG juga nggak ada kok. Nggak ada nggak sih pemberitahuan? Nggak tahu. Itu nggak punya Facebook. Coba di Facebook itu. Coba Facebook Febri. Iya kalau Febri lihat di mana? Jadi di sini saya akan mengatur susunan acara yang akan dilaksanakan nanti. Bagian tugas dari Kepla, MC, sekretaris, bendahara dan anggota untuk yang mau menjadi MC Kepla acara.
Baik, waktu habis. Pada kandidat nomor 3 dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku ketua OSIS akan menjelaskan tentang kegiatan Maulid Nabi. Di Maulid Nabi ini kita pertama-tama menentukan tema. Kita akan membagi siapa yang menentukan tema. Setelah itu kita rundingin lagi. Setelah dirundingin kita tentukan tema yang benar-benar akan dilaksanakan, yang sudah fix. Setelah menentukan tema, kita akan menyusun acara. Di acara tersebut, di acara Maulid Nabi ini, kita akan mengundang contohnya Mr. Awen atau Pak Syam untuk mengisi acara, yaitu ceramah. Ya, Pak Dari. Ceramah yang disampaikan oleh Mr. Awen atau Pak Doni berkaitan dengan tema yang telah kita tentukan, yang telah kita rundingkan bersama-sama. Setelah menentukan tentang berceramah, kita sebagai anggota OSIS pasti ada pembagian job desk. Kita akan pembagian job desk, misalnya menentukan ketua pelaksana, menentukan sekretaris, bendahara, dan yang lainnya seperti P3K, keamanan, dan lain-lain. Setelah itu di acara Maulid Nabi ini kita persiapkan segala sesuatu, bisa jadi peralatan atau apa saja yang harus dipakai di acara Maulid Nabi. Baik, sebelumnya waktunya habis. Tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas kegiatan lomba 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pertama-tama saya akan memberitahu salah satu tujuan diadakannya 17 Agustus ini. Yang pertama menghargai jasa para pahlawan yang sudah telah berkorban nyawa, darah, dan keluarganya untuk melepaskan negara Indonesia tercinta dari para penjajah. Nah, yang kedua kita akan segera menentukan tema. Tema 17 Agustus ini, tema 17 Agustusan contohnya yaitu menciptakan generasi muda yang berkualitas. Contoh. Nah, yang kedua kita akan membuat job desk masing-masing, dimulai dari peplak, acara, keamanan, dan lain-lain. Setelah kita membagikan job desk, kita akan memberikan tugas kepada mereka sesuai job desk masing-masing. Setelah itu kita akan membuat proposal. Setelah sekitar 40%, kita akan mengajukan kepada contohnya Parana sebagai pembina untuk meminta persetujuan acara itu. Setelah mendapat izin, kita akan melanjutkan kegiatan. Setelah menentukan izin, kita akan melanjutkan proses untuk mengadakan kegiatan 17 Agustus itu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan atas waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 12 Kardia, saya akan memberi pertanyaan kepada tiga kandidat calon ketua OSIS. Apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS dan apa alasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya luar biasa dari kelas 11 analis. Saya akan bertanya, kan katanya itu OSIS itu penting bagi sekolah. Saya pengen bertanya kepada kalian bertiga, seberapa paham sih kamu tentang sekolah ini dan apa yang ingin diperbaiki dari sekolah ini? Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Keluarga Ardania dari perwakilan kelas 10 perawat. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda jika ada salah satu pengurus OSIS yang tidak melaksanakan tugasnya, namun mengurus atau mencampur aduki tugas anggota lain? Sekian dari saya, terima kasih. Dari Dinda, apakah saya layak menjadi ketua OSIS dan alasannya? Saya layak menjadi ketua OSIS karena saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan sekolah ini, dan alasannya karena saya akan membuktikan bahwa saya bisa memajukan sekolah ini dengan memunculkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pertanyaan dari Gani. Seberapa paham tentang OSIS organisasi? Seberapa paham? Terus apa yang mau diperbaiki di sekolah ini? Tentang organisasi, paham organisasi. Seberapa paham kamu tentang sekolah ini dan apa yang ingin diperbaiki dari sekolah ini? Seberapa paham? Ya sedikit banyaknya saya sudah paham sekolah ini, dan yang perlu diperbaiki mungkin ada peraturan-peraturan yang siswa-siswa masih bisa melanggar. Jadi kita buat lebih ketat peraturan mungkin, karena peraturan saja masih ada yang melanggar. Kalau kita nyoba bertindak, ya tetap masih melanggar juga. Mungkin gitu aja. Ya dari saya. Satu lagi dari siapa namanya? Nurul. Pertanyaannya, tanggapan untuk pengurus OSIS tidak melaksanakan tugasnya dan mencampur tangan terhadap job-job lain. Pasti kita patut pertanyakan dulu, kenapa dia begitu. Setelah itu kita dengar alasan dari dia kenapa, dan untuk hukuman mungkin karena dia tidak melaksanakan tugasnya akan ditegur mungkin, dan konfirmasi dulu kepada pembina atau ke yang bersangkutan juga. Terus kalau mau mencampur job desk lain, mungkin yang di job desk tersebutnya meminta bantuan dan si orang itu bisa, jadi mungkin dia mencampur tangan di job desk yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda layak dan apa alasannya? Insya saya layak jadi ketua OSIS. Saya akan berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas saya, dan saya akan menjadi ketua OSIS yang jujur dan kreatif, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Bani Seberapa paham? Belum banyak paham sekolah ini.
saya sudah sedikit paham di sekolah ini dan apa yang harus diperbaiki ya. Dan apa yang harus diperbaiki di sekolah ini? Baik itu ya kayak lingkungannya gitu. Kenapa tadi Bang? Ya lingkungannya ini ya agak kurang nyaman gitu. Apa yang tidak nyaman ada sekolah? Pada malam ini mau berkenan. Ya seperti kayak masih banyak peraturan yang dilanggar kayak seperti uang makan, aktif, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dulu. Bagaimana tanggapan saya? Kalau ada anggota yang nggak selesai kerjaannya tapi mencampur kerjaan orang lain gitu. Jika ada anggota yang tidak mau bekerja di tugasnya dia dan ikut campur tugas anggota lain, ya kita bisa menegurnya atau ya Baik, waktu lagi. Terima kasih, Iwan. Boleh tepuk tangannya dulu untuk Iwan. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor 2 diberikan waktu untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Pada Ahmad Yusuf kesempatan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dinda Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dinda, Gani, dan Nurul atas pertanyaannya. Dulu. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dinda. Apakah Anda layak untuk menjadi ketua OSIS dan alasannya? Menurut saya layak menjadi ketua OSIS karena saya mempunyai sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi ketua OSIS. Seperti pemimpinan, adil, tanggung jawab. Pertanyaannya untuk Iwan. Ahmad Yusuf. Yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Gani. Apa yang kamu ketahui tentang sekolah ini? Saya cukup tahu mengenai sekolah ini. Ini adalah sekolah SMK Farmasi Bakti dan Bogor. Dan apa yang perlu dibenahi? Menurut saya hanya sedikit yang perlu dibenahi. Salah satunya yaitu kedisiplinan. Menurut saya siswa di PKB ini kurang ada rasa kedisiplinannya. Dimulai dari datang terlambat, membawa make up yang dilarang, dan juga bermain HP saat pelajaran. Kamu disiplin kan? Kamu disiplin kan? Siap. Yang ketiga, pertanyaan dari Nurul. Bagaimana tanggapan Anda ketika melihat anggota OSIS yang tidak melaksanakan tugasnya dan mencampur urusan orang anggota lain? Kalau saya melihat anggota seperti itu, saya akan menurunkan
tugas mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan itu kepada Bapak Ardi, kepada Dr. dipersilakan. Tim sukses mana? Nomor satu. Kalau bicara nomor 1, bagaimana tanggapan Anda ketika seorang pemimpin itu dianggap pandai tapi kurang cerdas, tanda kutip, kurang cerdas itu saya nggak kreatif, kurang proaktif, kemudian kurang komunikatif dan ya itulah pintar tapi kurang cerdas. Apa tanggapan kamu? Secara akademis ataupun non akademis. Kemudian yang kedua, bila mana ketua OSIS itu kurang prestatif dalam bentuk legitimasi, otentik gitu, atau mungkin pemimpin OSIS kurang pernah ikut kegiatan lomba-lomba dan tidak prestasi gitu. Memang sih sudah disinyalir bahwasanya IPB sudah menunggu kamu anggota OSIS, ketua OSIS untuk bisa masuk IPB tanpa tes, luar biasa. Tetapi walaupun OSIS tidak prestatif gitu ya, secara otentik ya, baik itu prestasi di kelas atau prestasi di lomba-lomba atau dan sebagainya itu. Apa yang diharapkan terhadap pimpinan OSIS yang tidak prestatif itu? 2. Yang ketiga, apa yang diharapkan ketika ketua OSIS tidak banyak info dari internal sekolah atau eksternal sekolah? Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, saya nggak tahu gitu ya, kurikuler atau dan sebagainya. Harus banyak informasi. Apa yang harus diharapkan seperti itu sebagai ketua OSIS? Yang keempat, pilih salah satu yang prioritas seorang pemimpin OSIS. Apakah ia penting di dalam bidang pendidikan, atau sebagai tugas OSIS, atau tanggung jawab kepada orang tua? Misalnya orang tua lagi sakit itu, mau nganterin ke rumah sakit. Mana yang prioritas? Sekolah dulu, pendidikan dulu, atau mungkin ketua OSIS dulu, atau nganterin orang tua dulu, atau dan sebagainya. Pilih prioritas itu. Mana yang lebih unggul? Pendidikan dulu kah? Tugas pimpinan sekolah sebagai OSIS atau sebagai tanggung jawab kepada orang tua? Iya, oke, itu yang penting, yang penting. Kemudian ada 2 lagi. Apa yang kamu lakukan ketika sekolah sekarang lagi musim penerimaan siswa baru gitu? Kemarin kan tribun sudah diberikan ke grup kelas itu. Apakah peran OSIS terhadap PPDB itu untuk menciptakan tribun yang sedemikian rupa di media sosial gitu, bahwa farmasi PKB the best gitu dan sebagainya? Kamu kan sudah lihat ya di angkot-angkot sudah ada tempel-tempelan gitu. Apa peran pemimpin OSIS gitu terhadap bantu sekolah untuk PPDB itu? Penting apa tidak? Yang terakhir. Yang keenam, apa sih prinsip manajemen OSIS? Apa sih prinsip manajemen OSIS sehingga bisa lancar terhadap manajerialnya? Kalau manajemen secara umum kan ada POAC, Planning, Organization, Activity, dan Controlling. Ya. Sekarang OSIS apa sih prinsip manajemennya sehingga mampu untuk menciptakan suasana OSIS yang
Brilian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Andri. Pada pagi itu pada waktu yang bersekarang. Oke, mana oh, suara kan bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Andri untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda seorang pemimpin yang lintas sukses? Menurut saya, lintas sukses tidak apa-apa. Karena di OSIS itu kita bekerja sama, bukan satu orang saja yang kerja. Yang kedua, saya maaf Pak Andri, boleh diulang? Udah lupa. Pimpinan yang prestatif, OSIS yang prestatif, tapi harus diikuti dengan legalitas. Sebenarnya mau masuk IPB gitu. Kan ada sesuatu yang prestasi. Apa yang legitimasi. Kalau mau ke universitas yang begitu, apa yang kamu tuju dari proses ini? Tuh lupa kan lagi kasih ke bawah catatan. Ada. Maaf Pak Andri, yang kedua saya tidak bisa menjawabnya. Jawab yang ketiga, apa yang diharapkan kepada ketua OSIS yang tidak mempunyai informasi internal maupun eksternal? Ya mungkin anggotanya dapat memberikan saran kepada ketua OSISnya untuk lebih berpegang kepada tanggung jawabnya sebagai ketua OSIS. Yang salah satunya yaitu seperti tadi mencari informasi internal maupun eksternal. Yang keempat, pilih prioritas pendidikan, organisasi, atau orang tua. Menurut saya akan memilih orang tua. Karena sebelum saya menjalani pendidikan atau organisasi, saya dididik oleh orang tua untuk tetap berbakti pada orang tua. Tapi kan ini harus jalan kedua-duanya. Kegiatan harus jalan, perintah orang tua juga penting. Sebagai ketua OSIS, bagaimana sikap kamu? Ya saya akan bisa memilih orang tua seperti kata saya tadi. Dengan tidak mengenomorduakan orang tua. Tapi kan ini kegiatan harus jalan juga. Mau nggak mau, gitu kan? Ya, apa solusinya? Ya saya akan. Pokoknya harus jalan terus. Jadi jangan saya orang tua. Kasih nggak boleh bubar. Saya akan tetap membela orang tua dan seperti kata saya tadi, organisasi itu tidak dilakukan hanya seorang, tapi semua orang yang. Nah itu, saya mau nunggu jawaban itu dari tadi. Iya Pak. Mana delegasinya ke wakil atau ke yang lain? Ya. Oke. Selanjutnya, apa peran ketua OSIS terhadap PPDB? Promosi. Penerimaan peserta didik baru. Ya, saya sebagai ketua OSIS, saya akan lebih merangkul atau mempertegas harmonisasi saya kepada PPDB peserta didik baru tersebut supaya mereka dapat nyaman di sekolah ini. Strategi cara Makanya ya seperti mengunggah postingan di akun sosial media seperti Instagram, Twitter. Kemarin sudah Pak. Baru kemarin doang. Responnya udah berapa responnya? Yang kedua, saya akan meminta kepada anggota yang lain itu membuat banner untuk dipajang di depan sekolah maupun kantin sekolah atau di yang di jalanan, atau minta bantuan kepada siswa yang lain untuk
mempromosikan sekolah kita kepada adik-adik kelasnya. Yang selanjutnya prinsip manajemen OSIS. Panji, maaf bisa dijelaskan? Justru ketua OSIS harus punya prinsip manajemen yang gampang, mudah, cepat, dan semuanya siap bos gitu. Kalau di manajemen hukum kan ada planning, organisasi, harus direncanakan, harus diorganisasi, dikelola. Prinsip yang kamu lakukan itu apa gitu? Prinsip Selamat datang Pak Syam. prinsip untuk mengadakan kegiatan Cara manage ada. ya cara melaksanakannya ya bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor 1 diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Andi. Kepada Delia, kepada waktu dipersilakan. Di luar, menang. Kembali kelas. Ada. Gini aja, banyak lampu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kandi. Yang pertama, tanggapan ketika seorang pemimpin pandai tapi kurang cerdas. Menurut saya lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya, keterampilan, prestasi, dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, yang kedua, kurang mempunyai prestatif. Harapannya lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan yang positif, mungkin gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, apa yang diharapkan ketua OSIS yang tidak banyak dapat mendapatkan info atau bisa disebut kurang update mungkin, yaitu lebih mencari-cari informasi dari luar, menambah wawasan terhadap lingkungan luar agar tidak ketinggalan informasi gitu. Selanjutnya yang keempat, pilih salah satu prioritas pendidikan OSIS orang tua. Jelas nanti kita akan memprioritaskan orang tua, namun tidak kita tinggalkan juga acara OSIS, karena kita di sini organisasi itu bersama-sama, kita melaksanakan kegiatan secara berkelompok, kita bekerja sama, jadi tidak meninggalkan begitu saja acara OSIS, tetapi kita di organisasi itu tidak berdiri sendiri, masih banyak bawahan, jadi tetap ke bawahan dulu, misalnya kalau saya ke OSIS, iya, itu, tapi tetap orang tua kita prioritaskan. Kemajuan belajar gimana? Belajar. Selanjutnya yang kelima, yang saya lakukan saat penerima siswa baru pranosisnya, ya seperti tadi mempromosikan ke media sosial, mungkin seperti Twibbon, brosur dipasang di Instastory atau di status WhatsApp, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, apa sih prinsip manajemen OSIS? Prinsipnya kekompakan, tersusun, dan terencana. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang pada kandidat nomor 3 diberikan waktu untuk menjawab. Kepada Muhammad Luasa, pada waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana tanggapan Anda sebagai pemimpin? Sebagai pemimpin yang baik, tapi keras.
tanggapan saya ya lebih ditingkatkan lagi prestasi di sekolahnya. Pertanyaannya adalah apa yang menurut kalian kurang di angkatan sebelumnya dan apa yang harus kalian perbaiki untuk kedepannya untuk angkatan yang akan kalian pimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah takut pertanyaan ini jawab yang benar. Ya. Selanjutnya kepada kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kapita kepada Delia. Kepada langsung dipersilakan. Baik, terima kasih Kapita. Tadi apa yang menurut kita kurang di angkatan sebelumnya? Mungkin kurang kekompakan karena masih ada yang jarang makan atau masih tidak bekerja sesuai job desk, dan yang ditingkatkan lagi untuk organisasi yang baru, angkatan yang baru lebih ditingkatkan lagi dia kekompakannya, bekerja samanya itu penting banget karena organisasi ini bareng-bareng nggak sendiri, jadi itu yang paling penting. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Delia. Dan selanjutnya jawaban kandidat nomor 2 diberikan waktu untuk menjawab kepada Mas Yusuf. Kepada waktu dipersilakan. Terima kasih Kapita atas pertanyaannya. Apa menurut kalian kekurangan anggota OSIS pada angkatan sebelumnya dan apa yang harus dilakukan? Menurut saya kekurangannya itu kurang kekompakan, tanggung jawab, dan juga inisiatif. Mungkin yang harus dilakukan ke depannya itu ya meningkatkan tanggung jawabnya, meningkatkan inisiatifnya, dan meningkatkan kekompakannya. Untuk angkatan kelas 10-nya mungkin harus ditingkatkan inisiatif, komunikasinya, dan juga kekompakan. Saya harap bisa bekerjasama dengan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya dulu. Dan selanjutnya kandidat nomor 3 diberikan waktu untuk menjawab kepada Muhammad Irwansyah. Kesempatan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kapita. Apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki? Itu kurang itu kekompakan dan kerjasama, dan kurangnya tanggung jawab di job desknya masing-masing. Kelebihannya meningkatkan kerjasama dan kekompakan. Terima kasih. Kami dulu untuk dan selanjutnya ada sesi pertanyaan dari Bapak Dadang untuk para kandidat. Kepada Pak Dadang, kesempatan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya saya bukan bertanya ya, saya ingin silakan di masing-masing kandidat saling bertanya satu sama lainnya. Yes. Silahkan debat di situ, argumen di situ saya lihat gitu. Ya, mengenai organisasi OSIS. Ya, mungkin kan kalian sudah lama juga bareng ya, sudah kenal satu sama lain. Nah, mungkin dari kekurangan dan kelebihan sudah selalu. Ya, tapi dengan sehat silakan mengajukan pertanyaan. Misalkan dari nomor 1 ke 2 dan 3 dan sebaliknya 3, 2 ke 1. Saya kasih waktu berapa? 10 menit. Oke, begitu dari saya, terima kasih. Per satu orang berapa? 2 menit ya. Silakan ajukan pertanyaan ke masing-masing kandidat satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2 dan nomor 3. Yang ngomongin ini langsung jawab ya. Nanti langsung jawab ya. Kasih ini mau nanya ke siapa dulu? Iya.
Irwan. Oh Irwan. Satu dua ya tetap. Kamu nanya satu dua ya. Ya kamu ini dua. Iya. Irwan, yakin gak sih jadi ketua OSIS dan apa itu yang buat yakin? Saya sangat yakin menjadi ketua OSIS karena saya ingin membuktikan kalau saya bisa apa kelebihan yang kau miliki untuk menjadi seorang pemimpin? biar saya ya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik. Kalau mampu melaksanakan kegiatan baik, semua juga bisa. Tapi ini tuh kayak kelebihan juga. Apa yang kamu miliki? Keren. Semua anggota itu bisa melakukan kegiatan dengan baik. Ini saya tanyakan kelebihan kamu dalam menjalankan kinerja OSIS sebagai pemimpin. Baik. Waktunya habis. Habis kamu ada yang Sama boleh bebas. Mungkin coba jelasin cara kinerja OSIS yang baik menurut Atung kalau udah jadi pemimpin. Kinerja OSIS yang baik saya yaitu Suaranya. Udah suara jangan pakai mic, lantang lagi mah. Menurut saya kinerja OSIS yang baik yaitu yang dapat bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan dan dapat bekerjasama kepada anggota yang lain dan juga dapat memberikan tanggapan atau argumen saat Nah itu udah ada belum di diri kamu sendiri? mungkin sudah ada cuma tidak terlalu introvert. Contohnya? Tadi katanya ada yang tadi kamu sebutin. Nah contohnya apa? Ya, saya dapat argumen seperti sekarang ini. Argumen apa? Saya ingin nanya kepada Iwan, kenapa dari tadi Iwan ngomongnya kayak bagi-bagi? Mungkin menurut saya terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, Kurang pede. yang pede. Gimana kalau jadi OSIS? Untuk Delia, kamu percaya nggak? Untuk Delia, saya ingin nanya, kamu apakah kamu percaya kamu bisa pilih di OSIS? Percaya. Apa percaya? Karena saya telah membuktikan semaksimal mungkin yang saya punya, semaksimal mungkin kemampuan saya yang dimiliki di saat ini gitu kan. Apa yang kamu buktikan? Ya berargumen ini terus menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya itu pasti dengan atas dasar pengetahuan saya, itu yang telah saya persiapkan dengan matang. Udah, terima kasih.
kamu dan program kerja kamu? Ya, menurut saya bisa karena menurut saya bisa. Menurut saya bisa karena saya punya anggota yang membantu saya. Misalkan anggota kamu ada yang tidak mau membantu kamu. Saya masih punya anggota yang lain. Misalkan anggota itu tidak mau bekerja sama melaksanakan visi-visi kamu. Ya, saya akan mengikuti perkataan wisatawan tadi. Gimana cara kamu jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan sekolah? Ya, bertindak. Ya, sebelumnya pasti konfirmasi dulu pada pihak yang berwajib, bisa kepada pihak yang berwajib. Misalnya kayak membina dulu, kita konfirmasi, setelah itu kita kasih tindakan. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru yang terhormat dan para kandidat yang kami baguskan. Ya, dari tadi sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kemudian kalian jawab dengan lugas dan luar biasa. Iya, saya guru bahasa Inggris juga guru agama. Nah, saya akan melihat dari sisi agama. We are Muslim, right? Kita orang Muslim. In the Quran, jadi saya in the Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. A man is a leader for a woman. Artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin daripada wanita. Setuju dengan ayat itu? Harus, benar nggak? Harus. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, what is your opinion about that ayat? Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Especially untuk kamu ya. Ini kamu di sini merasa terdiskriminasi, merasa terdiskriminasi. Saya pengen alasan kamu yang logis, ilmiah. Oke? Lugas juga pasti. Itu tadi pertanyaan. Bisa ditangkap? Oke ya, terima kasih. Silakan. Good. Ya, good. Oke, nanti yang terakhir Delia. Yang pertama nomor 3 dulu. Baik, kepada Iwan, itu dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan Pak Wen. Dan harus jawab pertanyaan Pak Wen. What means? What do you mean? Ya. Pendapat kamu tentang laki-laki, ayat yang menyatakan bahwa laki-laki pemimpin wanita. Ya, pendapat saya laki-laki pemimpin wanita. Iya. Setuju Pak, laki-laki harus jadi pemimpin. Alasannya? Ya, ayat itu. Oke. Terima kasih Pak Kawen pertanyaannya. Nah, menurut saya percaya dengan ayat tersebut, cuma saya mempunyai pendapat sendiri. Menurut saya bukan hanya cowok yang bisa jadi pemimpin, cewek juga bisa. Contohnya Megawati, Kartini, dan bersama ibu saya. Cuma di laki-laki kalau tidak mempunyai sifat pemimpinan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Pak Awek. Pendapat saya tentang ayat tersebut, saya setuju dengan ayat tersebut. Namun
Kalau misalnya saya lebih unggul, kenapa tidak? Walaupun benar laki-laki itu memang sudah kodratnya menjadi pemimpin, tapi kalau perempuan bisa, kenapa tidak? Terima kasih ya. Karena Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ke Mr. Awen, Pak Doni, Pak Dada, dan Pak Ade yang telah bersedia mengikuti kegiatan debat OSIS dari awal sampai akhir. Tadinya saya sih ada pertanyaan, ya, tapi karena waktu mungkin tidak memungkinkan. Ya. Mungkin saya hanya sedikit memberikan pesan saja kepada ketiga calon anggota OSIS baru di tahun 2001 dan 2012. Mungkin siapa saja yang di antara kalian yang mungkin nanti jadi kandidat pemenangnya di ketua OSIS, mungkin kalian bisa memberikan motivasi dari segi akademik, ya. Mungkin jadi tidak hanya dari segi kegiatan saja, dari penilaian guru-guru itu mungkin ada beberapa guru di sini mungkin tidak dinilai ya, ya. Sebenarnya sih guru tidak ada kesalahan ya, mungkin dari kaliannya mungkin motivasi belajarnya mungkin akademiknya bisa ditingkatkan lagi ya, itu mungkin dari segi akademik supaya nanti guru itu tidak membicarakan OSIS itu di belakang kalian ya. Oh ini contohnya ini sudah contoh aja ya. Kinerja kalian di akademiknya kurang. Nah itu adalah salah satu tanda ya guru itu bahwa kalian itu mungkin ya bisa mengatur waktu, benar kata Anda. Manajemen. Jadi tidak hanya berfokus dengan kegiatan saja, harus humanis ya. Kegiatan motivasi bagus, akademik bagus. Jadi kalian sebagai ketua OSIS harus bisa memotivasi anggotanya yang lain, walaupun tidak hanya anggotanya, mungkin teman-teman kalian kelas yang lain gitu ya, untuk memberikan suatu motivasi saja. Kemudian intinya ya sekarang ya, inti dari kegiatan ini semua semoga menjadi sebuah pembelajaran terutama bagi semua calon anggota ya. Pembelajarannya di sini mungkin dari segi netralitas ya, netralitas di saat nanti kalian memilih suatu kandidat kalian masing-masing. Tentu saja mungkin kalian bisa memilih pemimpin yang menurut kalian dilihat dari hati nurani kalian ya, kira-kira. Ya, untuk informasi pemilihannya nanti mungkin dilakukan secara daring ya, itu online ya. Nanti linknya akan di-share. Untuk pemilihan sesi berikut nanti kita minggu-minggu ini ya, minggu depan. Ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai dari saya. Mungkin dari Pak Andri ada masukan? Ada dan? Tidak. Mr. Awen? Iya. Mohon maaf juga saya tadi banyak juga ya. Mungkin tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Dia ada rapat ya. Itu saja ya. Baik. Saya kembalikan ke MC. Kita untuk memotivasi kandidat kita dan untuk sebagai motivasi dan prinsip dari tiga kandidat ini kepada Mr. Awen
Kepada aku itu Tiap orang ya. Itu tiap orang. Untuk nomor 1, Delia, cerdas. Untuk nomor 2, Muhammad Yusuf, berisi. Aku tadinya Mbak Desi. Kemudian untuk nomor 3, Irwan, tegas. Dan selanjutnya Bapak ini. Sebelum satu kalimat saya bilang jangan pernah menunggu sanjungan, tapi bersiaplah untuk mendapatkan hujatan. Untuk tiga-tiganya saya bilang hebat. Terima kasih. Saya menambahkan ya satu kata saja, koeksis masuk OSIS. Untuk tiga-tiganya tolong dipakai. Hidup selaras, serasi, seimbang. Hidup selaras, serasi, seimbang. Dalam pergaulan itu penting, harus hidup serasi, selaras, dan seimbang. Yang terakhir, pemimpin OSIS harus siap, setia, setia. Terima kasih. Dan selanjutnya ada kampanye atau kalimat dari tiga kandidat kita ini untuk sebagai kalimat penutup supaya bisa memilih dari yang terbaik ini. Kepada kandidat nomor 1, kepada nomor 2. Langsung aja ya. Bukan sekadar ucapan sebagai janji, namun tindakan menjadi bukti. Bukan sekadar ucapan sebagai janji, namun tindakan menjadi bukti. Untuk itu, jangan lupa pilih saya nomor 1. Jangan lupa pilih nomor 1. Dan selanjutnya dari kandidat nomor 2 untuk dipersilakan untuk berkampanye. Kata-katanya jangan membuka mulutmu sebelum membuka matamu. Jangan membuka mulutmu sebelum Anda membuka mata Anda, karena hanya orang mulut saya yang mencaci maki kemampuan mereka sebelum melihat kemampuan mereka tersebut. Jangan pilih nomor 2, tapi berdoanya. Terima kasih. Dan selanjutnya nomor 3 dipersilakan untuk berkampanye. Pilih orangnya bukan nomor 2-nya. Katakanlah jujur. Semuanya dulu untuk tiga kandidat kita. Dan sebelum pulang kita berdoa dulu untuk keselamatan kita semua agar bisa sampai rumah. Dan sebelum pulang kepada Bapak Syam dipersilakan untuk memimpin doa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Namanya doa deh. Dingin loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Guru. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Tidak lupa ya Bapak cintai kandidat calon ketua OSIS
Nomor urut 1 jadi ya. Nomor urut 2 Ahmad Yusuf. Alhamdulillah. Nomor urut 3 Irwan. Dan yang Bapak banggakan kalian yang sudah hadir perwakilan dari kelas semuanya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan terus sehat. Amin. Sebelum berdoa, gak apa-apa sedikit ya. Pada waktu Rasulullah SAW wafat di usia yang 63, di situ semuanya panik. Seluruh umat Islam panik, termasuk para khalifah. Di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, panik semuanya. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang berhak di posisi atau menggantikan posisi Rasulullah SAW? Akhirnya semua para sahabat yang belum ada pemilu seperti ini, aklamasi pertama melahirkan seorang nama ayah dari Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya dipilih, seluruh umat Islam menyetujui bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW. Tapi yang luar biasanya adalah ketika memberikan sambutan, kata pertama yang keluar dari lisannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan alhamdulillah saya terpilih. Kenapa? Karena khalifah Abu Bakar Siddiq tahu sekecil apapun yang kita tunda atau yang kita ambil dan kita harus lakukan itu adalah amanah. Berarti ya, khusus kepada yang tiga ini, tolong kalian harus jadikan bahwa nanti siapapun yang terpilih ini adalah amanah. Sekali lagi, dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Ya, sekecil apapun itu adalah amanah. Supaya apa? Supaya ketika kalian sadar bahwa ini adalah amanah, ketua OSIS ini adalah amanah, maka kalian tidak setengah-setengah menjalankan tanggung jawabnya. Ini amanah saya, dan saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketua OSIS. Yang kedua, kelas, ya, ada gajinya. Kelas, ya, kelas. Maksudnya benar. Jadi ya, insya Allah kelas ya. Tiga, singkat saja, karena memang kita ini berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Virus itu kan gaib, ya, sama dengan setan. Kita ini bermusuhan dan berperang dengan setan. Setan nggak kelihatan, betul? Betul. Virus juga nggak kelihatan. Kapan berakhirnya kita nggak tahu. Iya. Makanya programnya simpel saja. Artinya apa? Nggak usah terlalu mulu-mulu ketika nanti kalian jadi ketua OSIS. Yang penting terrealisasikan dengan baik. Oke, terakhir. Tolong fokuskan ketika kalian sudah punya tanggung jawab nanti, kerjasama tim, jangan sendiri-sendiri. Oh, saya mau udah kalah, tenang aja biar dia yang kerja. Semuanya harus kerja. Semua juga sepakat bahwa organisasi itu sepak bola ya. Jadi bukan hanya kiper aja, tapi di situ ada 11 orang yang bagaimana caranya menggolkan satu bola. Jadi kalian juga semuanya harus kompak. Yang kemarin-kemarin kakak-kakaknya dilihat tadi kan ada ya kekurangan dan kelebihannya. Yang kekurangannya tolong dilengkapi lagi, diperbaiki. Yang sudah baiknya tolong diperbaiki lagi. Bisa dimengerti sampai sini? Paham ya? Jelas. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga pasti akan bantu. Apapun yang kalian lakukan nanti, insya Allah kami dari pihak sekolah juga akan terus membantu. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan acara ini diberkati dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Apa pemilihan posisi? Oh, nanti. Insyaallah mudah-mudahan lancar juga dan semuanya itu berjalan dengan baik. Amin. Ila Rabbil Nabi Mustafa wa syafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma min al-jannah wa al-firari wa al-jannah wa rahmatan wa barakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas. Baik, sekarang kita semua bisa pulang. Jangan lupa langsung pulang ke rumah.